Mari berdoa. Tuhan Yesus, dengan darah-Mu Kau tuliskan karya kasih-Mu. Dengan darah para nabi, tapi juga para rasul, Kau tuliskan perkataan-Mu di dalam kitab suci ini. Dan dengan darah Bapa-Bapa gereja, tetapi juga jemaat mula-mula gereja-Mu ini didirikan. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, biarlah firman-Mu, biarlah gereja-Mu termeterai utuh di dalam hati kami yang saat ini terbuka untuk menerima sabda-Mu yang kudus itu. Berikan kami urapan yang baru, yakni Roh Kudus Tuhan, yang akan memampukan kami melihat kasih-Mu, mengerti firman-Mu, dan turut serta dalam pembangunan bait Allah, yaitu gereja-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang berbahagia untuk kita Yesus Kristus, Sakarya 11 ayat 4 hingga ayat yang 17. Saya akan bacakan buat kita semua di ibadah di malam hari ini. Di bawah naungan perikop dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepada aku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkat kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditafsir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematikan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apabila sekali lagi bergagas seorang gembala yang pandai, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka,
yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandai, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan orang semua. Salam kasih dari salib Kristus di Golgota yang mulai saat ini akan kita hayati penderitaannya, kesengsaraannya, sakit dan deritanya di minggu berjalan ini. Diberkati pelayan khusus dan jemaat kolom 15. Damai di hati, sehat-sehat. Ada yang sakit? Puji Tuhan. Yang sehat, yang merasa diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, mari orang beri kemuliaan bagi orang Tuhan. Ada dua gembala yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah orang yang menggembalakan ternak. Habel, saudara Kain, ia adalah seorang gembala. Esau, saudara Yakub, ia adalah seorang pemburu sekaligus gembala. Dan Daud adalah juga seorang gembala yang menggembalakan kambing domba ayahnya Isai. Jadi yang pertama adalah orang yang menggembalakan ternak. Gembala yang kedua adalah orang yang mengasihi dan membina manusia. Ada dua orang ini. Yang pertama adalah gembala yang ilahi, yang kita kenal di dalam Yesus yang juga adalah anak manusia. Yesus yang disebut sebagai gembala yang baik, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang kedua adalah gembala yang fana, gembala yang bisa mati karena sakit dan usia. Dan oleh karena itu kita, gembala itu menunjuk kepada diaken, penatua, orangnya tidak ada guru agama, di jemaat lain masih ada, dan juga pendeta. Saudaraku, gembala ini memiliki tugas yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah memberi makanan rohani kepada jemaatnya, yaitu firman Tuhan. Lalu yang kedua, mereka merawat tapi juga memelihara kehidupan rohani dan juga jasmani dari domba-domba Tuhan, yaitu jemaatnya. Mengapa disebutkan jasmani? Gereja kita memberikan pelayanan diakonia. Kalau sakit, dapat doi sakit. Kalau duka, dapat dana duka. Tetapi juga gereja kita memiliki rumah sakit gamin, sekolah-sekolah gamin, di mana ketika sakit orang dibawa. Saudara, kita memberi persembahan. Sentralisasi yang bersinoda itu juga digunakan untuk memelihara rumah sakit, memelihara sekolah, dengan memberi hidup bagi para dokter, perawat, tenaga medis, tapi juga guru dosen dan para pendeta organ. Saudaraku, yang ketiga yang dilakukan oleh gembala yaitu mengawal, menjaga, melindungi dari bahaya terhadap domba-dombanya. Bahaya dari mana? Dari binatang buas, dari perampok, tapi juga pencuri.
Yesaya pasal 31 ayatnya yang keempat. Gembala yang fana yang disebutkan tadi sebagai pakaian khusus gereja kita, saudara, harus melindungi jemaat Tuhan dari bahaya binatang buas dalam bentuk kuasa jahat yang akan memecah belah kehidupan, dari perampok yang akan merampok sukacita, dari pencuri yang akan mencuri semangat hidup jemaatnya. Dan itu tugas seorang gembala. Saudaraku, gembala dari bahasa Ibrani ro'eh, yaitu dari kata dasarnya ra'ah, adalah sebuah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh para pria, baik yang tua maupun yang muda. Dicatat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11 hingga ayat 12, Isai dari Efrata memiliki 8 orang anak laki-laki, dan yang bungsu dia bernama Daud. Pekerjaan mereka adalah menggembalakan kambing domba ayah. Tetapi juga di dalam Keluaran pasal 2 ayat 16 dan 17 ternyata seorang imam Midian yang bernama Yitro, 7 anak perempuannya turut serta menggembalakan kambing domba ayahnya. Saudara, hari ini, tapi juga di minggu berjalan ini, kita dihantar dengan pembacaan Zakaria pasal 11 ayat 4 sampai ayat 17 dengan sebuah tema yang dimulai dengan kata yang sangat mengerikan, yaitu celaka. Dalam kamus bahasa Indonesia, celaka artinya setelah mendapatkan kesulitan, susah dalam hidup, mendapatkan kemalangan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesialan, bahkan kutuk. Celaka artinya perasaan yang tidak tenang, yang tidak senang, perasaan yang susah. Dan kata celaka ini, saudara, ditujukan kepada gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, konteks dari Zakaria pasal 11 ayat 4 sampai ayat 17 adalah bicara tentang Nabi Zakaria yang diutus oleh Tuhan pada masa pemerintahan Raja Darius, Raja Persia, orang yang tidak menyembah Tuhan Allah, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel di tanah pembuangan Babilonia. Raja Darius mengeluarkan sebuah surat agar orang-orang Israel pulanglah ke kota Yerusalem, pulanglah ke negerinya. Tetapi di Yerusalem, baik Allah masih dalam keadaan yang porak-poranda. Kota Yerusalem rata dengan tanah ketika pasukan Raja Babilonia meratakan semua rumah-rumah penduduk, bahkan baik Allah. Dan dalam keadaan ini Zakaria menemukan bahwa para imam yang adalah gembala-gembala dari umat Israel melakukan kecurangan. Mereka mementingkan diri sendiri, mereka menyalahgunakan nyawa ilahi, mereka mengambil keuntungan, menggemukkan dirinya tanpa peduli keadaan dari umat Israel. Dan karena itu Zakaria datang dengan sebuah perintah penghukuman untuk gembala-gembala yang pandir, yang bodoh, gembala yang tidak melakukan tugasnya. Dan itu diperingatkan di ayat 17 dengan kata celaka. Saudaraku jemaat Tuhan, sesungguhnya gembala ini bukan hanya menunjuk kepada para pelayan khusus, tetapi juga kepada kita semua. Dalam budaya Ibrani, tapi juga dalam budaya Mesopotamia Timur kuno, yaitu orang-orang Mesir, gembala itu menunjuk kepada raja. Gembala itu menunjuk kepada seseorang yang diberi kuasa. Dan
kepada kita semua bahwa di dalam rumah tangga suami adalah gembala, tetapi juga dalam hidup anak-anak seorang istri adalah gembala. Anak-anak pemuda dan remaja adalah gembala buat dirinya sendiri. Ketika dia harus memimpin dirinya, dia harus memutuskan yang mana kamu bikin, yang bagus kamu pilih, yang tidak bagus nyanda. Saudara kekasih Tuhan, hari ini berita tentang pembangunan kembali bait Allah hendak mengingatkan kepada kita jemaat Tuhan bahwa pesta demokrasi telah usai. Ada euforia kemenangan, ada tangisan kekalahan, tetapi juga suka duka, aib dan celah masih menjadi cerita dalam perdebatan kita. Suka atau tidak suka, kita harus melanjutkan kembali kehidupan kita berkeluarga, berjemaat, berbangsa dan bernegara. Hari ini sebagai gembala-gembala yang Tuhan percayakan tanggung jawab itu, baik di gereja, baik di keluarga, baik dalam usaha kerja, tapi juga di tengah-tengah studi anak-anak kita, firman Tuhan datang mau kasih ingat. Bagi gembala yang pandir, bagi gembala yang bodoh, gembala yang lalai, Tuhan akan berlakukan dua hal. Tuhan akan mematahkan tongkat gembala yang bernama kemurahan. Mengapa saudara? Ketika kita meninggalkan domba-domba kita, kita tidak merawat, kita tidak memelihara, kita tidak memberi makan, maka Tuhan akan mematahkan tongkat kemurahan. Artinya Tuhan akan membatalkan perjanjian kasih setianya kepada kita. Bahkan anugerah keselamatan akan dibatalkan di dalam hidup kita, sehingga sia-sialah semua yang kita kerjakan selama ini. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Zakaria telah mengatakan tongkat kemurahan bagi orang-orang Israel, bagi para imam yang tidak baik. Lalu yang kedua, Tuhan akan mematahkan tongkat ikatan. Saudara, Zakaria telah mematahkan tongkat ikatan sehingga Israel menjadi dua, Yehuda tapi juga Israel Utara. Israel Selatan dengan dua suku, ibu kota Yerusalem, Yehuda dan Benyamin. Dan Israel Utara dengan 10 suku dengan ibu kota Samaria. Mereka bermusuhan. Mereka tidak lagi menganggap kehidupan mereka sebagai saudara. Telah terjadi permusuhan. Dan jika kita tidak menjadi gembala yang baik dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berkeluarga, dalam hidup muda kita, anak-anak Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan mematahkan tongkat ikatan itu. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama, saudaraku. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa jika kita memilih menjadi gembala yang tidak baik, celaka itu menjadi milik kita. Ada dua orang pendeta, pendeta Opo dan pendeta Uki. Baku dapat kabar baik. Pendeta Opo bilang ke pendeta Uki, "Eko, ngadepin jemaat kita dengan berkembang sangat pesat, gagas sekali ngadepin pelayan." Pendeta Uki bilang, "Puji Tuhan. Kok bagaimana cerita dulu dah?" Pendeta Uki bilang, "Dari 100 orang kita pedomba tapi jemaat, sekarang 700 orang. Dari yang masih kosong ini kursi-kursi di rumah ibadah, sekarang sofa tiap kali jaga ibadah." Kok pendeta Opo bilang, "Wow, puji Tuhan kamu." Pendeta Uki balik tanya, "Kok bagaimana jodohnya?" Pendeta Opo bilang, "Kita lihat puji Tuhan. Kita jemaat semakin hari semakin berkurang. Malah kita dah berdoa, kalau boleh orang lama-lama habis." Pendeta Uki heran, "Kenapa begitu?" Pendeta Opo bilang,
Karena 2 tahun ini kita ditempatkan melayani di lembaga permasyarakatan. Saudara, ukuran keberhasilan pelayanan kita adalah bagaimana jemaat itu merasa terlayani. Ketika seorang pastor berjumpa dengan jemaatnya yang sudah menikah 5 tahun, pastor ini Katolik ada tanya, apa kabar pastor berkati so 5 tahun, so ada anak? Suami istri ini berkata belum. Pastor bilang oke, besok kita mau pergi di Roma, kita mau menyala lilin, doa khusus buat keluarga kalian. Maka tanpa diketahui oleh pastor, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. 3 anak kembar, 3 anak masing-masing kembar, 6. Tambah leampa yang ada kembar, 10 orang anak. Beberapa tahun kemudian baku dapat dari pastor tanya lagi, so bagaimana kabar? Puji Tuhan pastor, orang anak 10. Kong pastor tanya, mana Pak itu ada? Dia ke istri bilang, ada pergi di Roma, mau pikasih mati pastor pendiri yang ada semenal fotoran. Jemaat kekasih Tuhan, yakinlah kalau orang ada baik-baik, orang hidup akan dipelihara. Amin. Kalau orang tak setia, maka berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita lalai, kata celaka itu akan menjadi milik kita. Di ayat 17 dikatakan, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudaraku, Yohanes pasal 10 ayat 14, Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus mengenal kita. Pertanyaannya, kenalkah kita kepada Yesus gembala itu?